Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini jemaah sekalian, kita masuk pada bab yang ke-93 ya. Pada bab yang ke-93, yaitu barang siapa menampar budaknya hendaklah dia memerdekakannya tanpa diwajibkan. Artinya jemaah sekalian, Imam Bukhari di sini ingin menyampaikan bahwasanya cara untuk menghapus dosa ketika seseorang dia terlanjur menampar budaknya, ya. Dia terlanjur ya menampar budaknya. Maka cara untuk menghapus dosanya tersebut ya adalah dengan cara memerdekakan budak tersebut. Namun dikatakan di sini tanpa diwajibkan, artinya Imam Bukhari memberikan isyarat di sana bahwasanya memang perbuatan ini tidak wajib. Dan ini adalah merupakan kesepakatan atau ijma kaum muslimin bahwasanya kafarah di sini yakni berupa memerdekakan budak ya, memerdekakan budak yang telah ditampar, maka itu tidak wajib. Jadi di situ ada ijma para ulama bahwasanya hukum kafarah atau memerdekakan budak yang telah ditampar itu tidak wajib ya. Baik, pada hadis yang ke-176, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsana, ada mengabarkan kepada kami. Ya. Jadi ada mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sami'tu Hilal ibn Yassaf. Ya, Sami'tu Hilala ibn Yassafin yaqulu kunna nabi'u al-bazza fi dari Suwaid ibni Muqarrin. Fakharajat jariyatun faqalat lirajulin syai'an falatamaha dhalika rajulu. Faqala lahu Suwaid ibnu Muqarrin ala tamta wajhaha laqad ra'aituni sab'atin wa ma lana illa khadimun. Falatamaha ba'duna fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqaha. Aku mendengar Hilal bin Yassaf berkata, kami sedang menjual kain di rumah Suwaid bin Muqarrin. Ya. Al-baz di situ adalah ath-thaub. Al-baz adalah ath-thaub, yakni kain, ya. Au mata'u al-bait, atau dia adalah barang-barang rumah, ya. Minat thaubi au nahwihi, berupa kain atau yang semisalnya, itu adalah albaz. Dikatakan di sini ya, kami sedang menjual albaz, yakni kain di rumah Suwaid bin Muqarrin. Lalu keluarlah seorang budak perempuan, lalu dia berbicara sesuatu kepada seorang laki-laki. Orang itu lalu menamparnya, ya. Jadi faqalat, lalu seorang wanita itu berkata kepada seorang laki-laki ya dengan sesuatu, falatamaha dzalika rajulu, kemudian laki-laki tersebut menamparnya. Kemudian Suwaid bin Muqarrin ya berkata ya kepadanya, ala tamta wajhaha, apakah kamu telah memukul wajahnya dia, ya telah menampar wajahnya. Laqad ra'aituni sab'a sab'atin wa ma lana illa khadimun. Dan saya sadar ya, sungguh saya sadar ya, saya adalah salah satu dari 7 orang dan kami tidak memiliki kecuali hanya 1 budak saja. Falatamaha ba'duna, kemudian salah seorang dari kami itu memukul budak ya. Fa'amarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memerdekakannya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, yakni memerintahkan orang yang telah memukulnya tadi an yu'tiqaha, agar supaya dia memerdekakan budak tersebut.
Nah, jadi jemaah sekalian, tentang masalah memerdekakan budak, tidak diragukan lagi bahwasanya dia adalah amalan yang sangat mulia. Ya, memerdekakan budak itu adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Dan itu dijelaskan dalam beberapa hadis. Ya, di antaranya adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bi kulli udwin minhu udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang memerdekakan budak yang beragama Islam, maka Allah akan memerdekakan anggota tubuhnya dari setiap anggota tubuh darinya dari neraka. Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluannya disebabkan telah memerdekakan atau merdekanya kemaluannya budak tadi. Kemudian juga misalnya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Hunayf, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usratihi aw mukataban fi raqabatihi adhallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menolong orang yang berjihad di jalan Allah atau menolong orang yang terlilit hutang, kesulitan untuk membayar, ya, yang dia kesulitan untuk membayar hutangnya tersebut, atau menolong seorang mukataban, ya, mukatab, ya ini seorang budak yang ingin menebus dirinya sendiri agar merdeka, ya, mukataban fi raqabatihi adhallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, niscaya Allah akan menaunginya pada dengan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Untuk hadis berikutnya ini, ya, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap bahwasanya hadis tersebut dhaif, tapi ulama yang lain ya banyak juga yang menyebutkan bahwasanya hadis tersebut derajatnya hasan, ya. Nah, intinya jemaah sekalian, ya, intinya tentang masalah memerdekakan budak itu, maka dia adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Seperti dalam hadis yang sebelumnya, ya, yang telah kita baca, yaitu adalah barang siapa yang memerdekakan budak yang beragama Islam, maka Allah akan membebaskan anggota tubuhnya disebabkan segala anggota tubuh dari budak tersebut minan nar, dia dibebaskan dari siksa neraka, ya, dari api neraka. Hatta farjahu bi farjihi, sampai kemaluannya disebabkan kemaluan budak tadi. Nah, sehingga jemaah sekalian, memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak itu adalah merupakan amal soleh, merupakan amal kebajikan, amalan yang sangat mulia, dan dia termasuk, ya, amalan yang bisa menghindarkan manusia dari siksa api neraka, menghindarkan manusia dari azab neraka. Nah, ini sehingga ini menunjukkan bahwasanya memerdekakan budak adalah merupakan amalan yang sangat agung. Nah, kemudian dalam hadis yang kita baca tadi ini, pada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, yang pada hadis yang ke-176, di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar supaya orang yang menampar budaknya, ya, agar supaya dia memerdekakan budak tersebut. Kenapa demikian? Para ulama jelaskan bahwasanya ini tidak lain adalah sebagai kafarah, penghapus dosa atas perbuatan orang tersebut. Yani orang yang menampar budaknya tadi. Dan seperti dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan iringilah kesalahan atau dosa itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Karena memerdekakan budak ini adalah merupakan amal soleh, maka dia bisa menghapus dosa. Terutama di situ adalah bagi orang yang telah berbuat salah kepada si budak ini. Maka agar supaya dia tidak ada lagi sidang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatannya dia tadi,
dia tidak dimintai tanggung jawab oleh Allah ya pada hari kiamat nanti disebabkan perbuatan dia, maka caranya adalah memerdekakan budak tersebut agar supaya apa? Dosanya itu diampuni oleh Allah. Agar supaya dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ya, kebaikan itu bisa menghapus dosa. Dan kalau kita lihat misalnya jemaah sekalian dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ya, itu dan juga kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang masalah takfirudz dzunub. Ya, yakni penghapus dosa ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa hadhil a'malu al-mukaffirah laha thalathu darajat. Kata beliau, dan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa itu ada 3 tingkatan. Ya, karena memang jemaah sekalian, seperti kita jelaskan tadi ya sebelumnya ya, yaitu Nabi SAW bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah dosa itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya memang amal soleh itu bisa menghapus dosa. Seperti misalnya dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu menjauhi dosa-dosa besar yang kalian itu dilarang darinya, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang sangat mulia, yaitu surga tentunya. Menjauhi dosa-dosa besar adalah merupakan amal kebajikan. Maka seorang ketika dia itu menghindar, menjauhi dosa-dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa-dosanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Najm ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar ya, wal fawahish, dan juga perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menghapus dosa-dosanya. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Itu kata Allah. Ya, sebelumnya itu kata Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapus orang-orang ya, agar Allah itu membalas orang-orang yang berbuat dosa disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah membalas ya, Allah membalas orang-orang yang berbuat baik itu dengan kebaikan. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha ya, kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu Muhammad sangat luas pengampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Dia itu lebih mengetahui terhadap kalian tatkala Allah itu menciptakan kalian dari tanah ya, dari bumi. Wa id antum ajinnatun ya, dan tatkala kalian itu adalah berupa janin-janin fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian itu mensucikan, mentazkiyah ya diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dia itu lebih mengetahui dengan siapa yang bertakwa. Ini. Nah, jadi jemaah sekalian, ada memang amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Ya. Dan misalnya di dalam suatu hadis wa fi sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Kata Nabi SAW,
sholat 5 waktu, ya, dan juga Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, sebagai penghapus dosa, lima bainahunna, ya, dosa di antara masing-masing tersebut, idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Sehingga dari ayat-ayat ini jemaah sekalian, atau dari dalil-dalil yang ada, ya, seakan-akan bahwasannya yang namanya dosa besar, ya, itu tidaklah terhapus kecuali dengan taubat yang khusus, ya, kecuali dengan taubat yang khusus. Namun bagaimana di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang masalah ini. Apakah misalnya amal soleh itu bisa menghapus dosa besar sekalipun, ya, dosa kecil atau dosa besar, apakah dihapus dengan amal soleh, atau dosa besar itu tidaklah terhapus kecuali dengan taubat yang khusus. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau jelaskan, wa hadhil a'malu al-mukaffiratu laha thalathu darajat. Kata beliau, dan amalan-amalan yang mampu untuk menghapus dosa, ya, amalan-amalan yang menghapus dosa itu memiliki 3 tingkatan, kata beliau. Ihdaha, yang pertama, antaksura antakfiris saghairi li dha'fiha wa dha'fil ikhlasi fiha wal qiyami bihuquqiha. Ya, yaitu yang pertama, amalan yang pertama yaitu adalah amalan tersebut tidak mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil sekalipun. Bayangkan jemaah sekalian, ternyata ada amalan, amal soleh bahkan, tapi ternyata, ya, amal kebajikan, ya, tapi ternyata dia tidak mampu untuk menghapus dosa kecil sekalipun. Padahal amalan itu adalah amalan yang baik. Kenapa demikian? Lidha'fiha. Karena amalan tersebut ternyata lemah, ya. Wa dha'fil ikhlasi fiha. Dan juga keikhlasannya lemah. Amalannya secara zahir benar, bagus, ya. Secara zahir memang itu adalah amal soleh. Tapi ternyata karena dia tidak disertai dengan keikhlasan, ya, maka amalan tersebut menjadi dikatakan sebagai amalan yang lemah dan tidak mampu untuk menghapus dosa kecil sekalipun. Wal qiyami bihuquqiha, ya, dan juga tidak bisa melaksanakan hak-haknya. Bayangkan ya mas kalian, ada amalan misalnya, ya dilakukan tapi ternyata tidak sempurna. Artinya hak-haknya tidak dilakukan. Misalnya mengerjakan sholat tapi ternyata rukun-rukunnya tidak dilakukan. Sholat adalah amalan yang bagus secara umum, secara zahir bagus. Tapi ternyata bayangkan, orang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Yang padahal Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun menurut pendapat yang rajih. Kemudian misalnya sholat tapi ternyata tidak tumakninah. Secara umum sholat itu bagus, tapi ternyata kalau seandainya ikhlasnya nggak ada, tidak disertai dengan keikhlasan, kemudian juga hak-hak sholat tersebut misalnya tidak ditunaikan dengan baik. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bimanzilatid dawa'i lidh-dha'ifi, ya, bimanzilatid dawa'i dhaifi alladhi yanqusu an muqawamatid da'i kamiyatan wa kaifiyatan. Maka dia ibarat seperti obat yang lemah, ya, yang kurang mujarab untuk mengangkat suatu penyakit, baik dari sisi kadarnya atau memang caranya. Sehingga jemaah sekalian, ada memang amalan-amalan itu yang dia secara umum termasuk amal soleh. Secara zahir juga bahkan boleh dikatakan dia adalah amal soleh. Tapi terkadang dia tidak bisa mengangkat, tidak bisa menghapus dosa yang kecil sekalipun. Ada kalanya memang dikerjakan tanpa keikhlasan. Ada kalanya memang di situ dia tidak melakukan rukun-rukunnya, ya, tidak melakukan hak-hak dari ibadah tersebut. Maka amalan semacam ini gambarannya adalah seperti obat yang kurang mujarab, ya, baik dari sisi kadarnya memang misalnya, ya, bahan-bahannya misalnya, atau memang cara pengobatannya yang salah sehingga tidak bisa untuk mengangkat penyakit. Dan amalan yang seperti ini, yang serampangan, maka dia tidak akan bisa untuk menghapus dosa kecil sekalipun. Ini tingkatan yang pertama. Ada amalan tapi ternyata tidak bisa
menghapus dosa kecil sekalipun. Kemudian atsaniyatu an tuqawimas saghaira. Yang mana? Ya, yang kedua yaitu adalah an tuqawima as-saghaira wa la tartaqi ila takfiri syai'in minal kabair. Dia bisa membasmi dosa-dosa kecil tetapi tidak sampai menghapus sedikit pun dari dosa besar. Ini tingkatan yang kedua ini. Ya, tingkatan yang kedua agak naik gitu mungkin ya. Ya. Jadi di situ dia tidak bisa untuk menghapus dosa kecil, ya. Dia tidak bisa menghapus dosa kecil, kemudian tidak sampai menghapus dosa besar. Satu pun dari dosa besar tidak bisa terangkat oleh amalan tersebut. Dosa kecil ya tidak bisa dihilangkan dan tidak sampai bisa menghapus sedikit pun dari dosa besar. Ya. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, antaqwa ala takfiris saghairi wa tabqa fiha quwwatun tukaffiru biha ba'dal kabairi. Ada kalanya amalan tersebut dia mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil dan masih ada di dalamnya kekuatan untuk menghapus sebagian dosa-dosa besar. Ya, lihat di sini jemaah sekalian, ya. Untuk pembagian yang ketiga yaitu adalah amalan yang kuat sekali untuk menghapus dosa kecil dan bahkan dosa besar pun ada yang terhapus. Sehingga di situ kata Ibnu Qayyim ya ada 3. Yang pertama yaitu adalah dia afwan. Untuk yang kedua tadi ya, yang kedua yaitu adalah antuqawimas saghaira, yakni dia mampu membasmi, menghapus dosa-dosa kecil tetapi wala tartaqi ila takfiri syai'in minal kabairi. Tidak sampai mampu untuk menghapus sebagian ya dari dosa-dosa besar. Atau satu pun dari dosa-dosa besar. Jadi tingkatannya di situ yang pertama yang paling rendah ya. Yang paling rendah yaitu adalah dosa kecil pun nggak bisa dia hapus. Bayangkan ada amalan ya, tapi ternyata dosa kecil pun tidak bisa dia hapus dengan itu, dengan amal tadi itu. Kenapa demikian? Karena memang keikhlasannya itu lemah atau memang tidak dijalankan hak-hak amal tersebut. Ya. Gambarannya adalah seperti obat yang lemah ya, yang dia tidak bisa untuk menghilangkan penyakit. Ya, tidak bisa untuk menghilangkan penyakit. Ini tingkatan yang paling lemah. Ya, dosa kecil saja tidak bisa terhapus dengan amalan tersebut. Kemudian habis itu yang kedua, ya mas kalian, yaitu adalah amalan tersebut dia bisa menghapus dosa-dosa kecil, tetapi tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Jadi di situ yang dihapus cuma dosa-dosa kecil saja. Dosa besar tidak bisa. Dan ini adalah merupakan keumuman, ya, keumuman dari takfir az-dzunub ya bil a'mal as-shalihah. Secara umum amal-amal soleh itu ya secara umum ya itu tidak bisa menghapus dosa besar tetapi hanya bisa untuk menghapus dosa kecil saja. Secara umum begitu. Tapi lihat di situ ada amalan yang sangat luar biasa yaitu adalah tingkatan yang ketiga yang ke atas lagi yaitu adalah antaqwa ala takfiris saghair. Bisa untuk menghapus dosa kecil. Kemudian dia juga bisa untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa besar. Makanya lihat di situ misalnya dalam suatu kisah itu dijelaskan ada seorang wanita yang dia itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya cuma disebabkan mengasih minum ekor anjing padahal dia adalah seorang wanita yang pezina. Kemudian juga dalam suatu hadis yaitu Nabi SAW bersabda, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufirat dzunubuhu wa in kana farra minaz zahfi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung,
alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyumu, yang berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya. Maka kata Nabi SAW, ghufirat dzunubuhu, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah, wa in kana farra minaz zahfi, meskipun dia itu lari dari medan perang. Dosanya diampuni meskipun lari dari medan perang. Padahal kita tahu sendiri jemaah sekalian, bahwasanya lari dari medan perang itu adalah merupakan dosa besar. Nabi SAW jelaskan, ya. Kata Nabi SAW, iyyakum was-sab'al mubiqat. Kata Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Kemudian Nabi SAW sebutkan diantaranya yaitu adalah wal firaru minaz zahfi, yaitu adalah lari dari medan perang. Sehingga lari dari medan perang ini jemaah sekalian itu adalah dosa besar. Ya, dia adalah dosa besar. Tetapi ternyata kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampunilah dosa-dosanya meskipun dia itu lari dari medan perang. Dan ulama jelaskan dari hadis ini, seperti misalnya perkataan Abu Nuaim al-Asbahani, ya, hadza yadullu ala anna ba'dal kabairi tufaru bi ba'dil amalis shalih. Ini menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagian dosa-dosa besar itu terampuni disebabkan amal soleh. Sehingga jemaah sekalian, apakah ada amal soleh yang bisa menghapus dosa besar? Maka kita katakan ada sebagian. Ya, ada sebagian yang bisa menghapus sebagian dosa besar pula. Gitu. Baik, jadi intinya secara umum ya, berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah dosa itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Sehingga secara umum memang jemaah sekalian, yang namanya amal soleh itu bisa menghapus dosa, ya, bisa menghapus dosa. Dan untuk rinciannya yaitu adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi itu. Tentunya ketika beramal harus ikhlas, ya, supaya dia bisa menjadi penghapus dosa-dosa tersebut. Dan juga tak lupa yaitu adalah harus menunaikan hak-haknya, yaitu tentunya mengikuti ajaran disampaikan oleh Nabi SAW dan tidak menyimpang darinya. Maka apabila amal soleh itu dilakukan, ya, maka dia akan menjadi penghapus dosa. Makanya lihat di sini, ketika ada seorang yang dia telah bersalah, menampar budaknya, maka Nabi SAW perintahkan agar supaya seseorang itu dia memerdekakan budaknya tersebut, dan itu tidak lain adalah agar supaya untuk menghapus dosa. Ya, yakni untuk menghapus dosa. Caranya bagaimana? Lakukan amal soleh, diantaranya adalah memerdekakan budak yang ditampar. Makanya ini kandungan dari hadis ini, jemaah sekalian, dikatakan di sini kandungan hadis yaitu adalah kaum muslimin sepakat bahwa memerdekakan budak, ya, dalam hadis di atas itu tidak wajib, melainkan hanya dianjurkan dengan harapan hal tersebut dapat menghapus dosa dan kezaliman yang telah dilakukan. Nah, jadi memang tidak wajib untuk kafaroh semacam ini, yakni ketika seorang menampar budaknya, ya, maka kafarohnya adalah dengan cara memerdekakan budak tersebut. Memang tidak wajib, tapi kalau dilakukan maka dia bisa menghapus dosanya, ya, menghapus dosanya tersebut. Belum lagi keutamaan memerdekakan budak tadi itu, jemaah sekalian, yaitu adalah dia bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Nah, ini dengan izin Allah, ya. Jadi ini adalah merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi merupakan rahmat yang sangat luar biasa.
Baik. Jadi ingat bahwasanya memang tidak wajib, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi itu, ya, yakni tidak wajib memang kafarahnya, tetapi kalau dilakukan maka dia bisa menjadi penghapus dosa. Baik, pada hadis yang ke-177, Amr bin Aun mengabarkan kepada kami juga Musaddad, ya. Amr bin Aun mengabarkan kepada kami juga Musaddad, keduanya berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Firas, dari Abu Saleh, dari Zadan. An Ibni Umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man latama abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi fakaffaratuhu itquhu. Dari Ibnu Umar dia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya sebagai hukuman yang sebenarnya dia belum layak mendapatkan hukuman tersebut, fakaffaratuhu itquhu, maka kafarahnya, ya, penghapus dosanya tersebut adalah memerdekakannya. Jadi lihat di situ, ya. Kata Ibnu Umar, saya mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa menampar budaknya atau memukulnya sebagai suatu hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya, ya, artinya di situ dia sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan hukuman tersebut, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Dan tentunya ingat bahwasanya memang di situ para ulama sepakat bahwasanya dalam kafarah semacam ini, ya, kafarah ini yaitu adalah tidak sampai wajib. Telah ijma para ulama bahasanya tidak sampai wajib karena ini hanyalah sunnah. Tapi ini adalah sunnah dan pahalanya sangat luar biasa. Yaitu menghapus dosanya tersebut sebagai kafarah. Belum lagi bagi seseorang yang dia memerdekakan budak, maka akan diselamatkan dari siksa api neraka. Sehingga kandungan hadis, ya Mas kalian, kandungan hadis dalam hadis ini, yang pertama, dalam hadis tersebut terdapat anjuran agar lemah lembut kepada budak, memperlakukannya dengan baik, serta tidak menyakitinya. Ingat di situ, dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk lemah lembut kepada budak. Dan ini menunjukkan, ya, betapa luar biasanya Islam. Sampai kepada budak pun kita diatur bagaimana adabnya. Bagaimana sih adab yang benar, yang baik kepada budak-budak itu? Ternyata diajarkan dalam Islam itu. Orang diperintahkan untuk dia lemah lembut kepada budaknya. Jangan sampai berbuat zalim. Kalau seandainya memukul, maka hanya untuk sebagai pendidikan, bukan untuk menyakiti. Kalau pendidikan itu jangan sekali agar supaya si budak ini sadar dan seterusnya. Kalau memang dia layak untuk dipukul. Tapi kalau seandainya memukulnya dengan keras, bukan untuk mendidik, hanya semata-mata emosi, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Dan ini adalah perbuatan zalim. Ya, perbuatan ini adalah merupakan perbuatan zalim. Ya, zalim seseorang itu apabila dia memukul budaknya, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan. Baik. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan, yakni pensyarah dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, beliau sebutkan, ya mas kalian, kata beliau, amsik lisanaka wa addil huquqa ila ahliha. Kamu tahan tulisanmu itu. Ya, lidahmu itu jangan kau umbar. Tahan mulutmu dalam berbicara, itu maksudnya. Jangan sampai seseorang terzalimi gara-gara mulut ini. Meskipun ingat ya, meskipun kepada seorang budak, sekalipun kepada seorang budak. Ingat, kalau seandainya mendidik, maka didik dengan cara yang wajar.
Kalau seandainya lebih dari kewajaran, maka itu adalah zalim. Memukul pun juga hanya untuk mendidik saja. Yang sekiranya budak ini bisa sadar. Karena memang dia layak untuk dipukul karena dia melakukan kesalahan besar terhadap agama ini. Dipukul sebagai bentuk pendidikan, tetapi harus dengan cara yang wajar, tidak sampai melampaui batas. Memukulnya bukan hanya karena semata dorongan hawa nafsu. Makanya kata beliau di sini ya, kata Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan, kata beliau, amsik lisanaka, tahan lidahmu itu, wa addil huquqa ila ahliha, tunaikan hak itu, berikan hak itu kepada pemiliknya. Jadi tempatkan hak kepada yang memilikinya. Jangan sampai menyalahgunakan hak orang. Jauhi perbuatan zalim. Itu maksudnya. Wa iyyaka an tadhlima li'annaka in zalamta faqad makkanta madhlumaka min raqabatika. Waspadalah kamu dari perbuatan zalim. Dikarenakan engkau apabila berbuat zalim, maka sungguh engkau telah menyerahkan lehermu kepada orang yang engkau zalimi. Orang kalau sudah zalim sama orang lain, berarti dia telah menyerahkan lehernya kepada orang lain. Siap dia untuk binasa. Siap dia hancur. Kalau orang itu berani berbuat zalim kepada orang lain. Siap dia binasa dan hancur. Karena dia telah menyerahkan lehernya kepada orang yang berbuat zalim itu. Yakunu dha'ifan mustad'afa. Orang yang terzalimi itu dia memang lemah dan dia tertindas, terhinakan. Memang orang yang terzalimi itu dia nampak lemah dan juga dia terzalimi. Tetapi kata beliau, walakin ihdzar sihamal lail. Namun kamu takutlah, waspadalah dari panah malam. Li'annaka tazlimu wa tamdi ghaira muwallin ala syai'in. Dikarenakan engkau berbuat zalim dan engkau berlalu ya, tanpa berbuat apa-apa. Sudah zalim sama orang, kemudian habis itu dia pergi dah. Zalim sama orang, ya, menyakiti orang lain, entah dengan pukulan, entah dengan ucapan misalnya. Kemudian habis itu dia nggak peduli, dia pergi, dia tinggalkan orang tadi itu, berlalu dan dia nggak berbuat apa-apa. Tetapi kata beliau, wa ammal mazlum, adapun orang yang terzalimi, fayabitu da'iyan alaika, dia bermalam mendoakan keburukan atasmu. Fayusawwibu ilaika sihamal lail, kemudian dia membidik kepadamu dengan panah-panah malam berupa panjatan doa dia kepada Allah. Ketika dia merasa dirinya telah dizalimi oleh orang tertentu misalnya, dia memang nampak seperti orang yang terhinakan. Tapi ternyata dia di waktu malam bangun berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan orang itu. Balaslah orang itu sebagaimana dia telah berbuat zalim kepadaku. Balaslah dengan balasan yang setimpal. Dengan balasan yang layak menurutmu ya Allah. Bayangkan kalau seandainya orang yang terzalimi ini berdoa seperti itu jemaah sekalian, apa yang terjadi? Wasihamul laili la tukhti'u. Sedangkan panah-panah malam itu tidak akan pernah meleset. Panah-panah malam itu tidak pernah meleset. Artinya apa? Doa orang yang terzalimi itu makbul. Pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mustajab. Tidak akan pernah meleset.
pasti orang yang terzalimi akan terkena imbasnya. Fattaqillaha rabbaka la tazlim kun adila. Bertakwalah kepada Allah, kepada Rabbmu. Jangan pernah engkau berbuat zalim, kun adilan, jadilah orang yang adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. La tajur, jangan kamu berbuat lalim. Kun munsifan, jadilah orang yang adil. Ya, jadilah orang yang adil, insaf. Ya. Jadi itulah jemaah sekalian nasihat ya dari Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan yang merupakan juga pensyarah dari kitab ini. Ya, salah satu dari pensyarah dari kitab ini. Intinya jangan kita berbuat zalim kepada siapapun meskipun kepada seorang budak. Ya, meskipun pada seorang budak. Kalau sudah terlanjur, maka segera merdekakan. Kalau memang zalim, misalnya memukul, menampar ya budak tadi itu, maka merdekakanlah dia itu. Sebagai takfir. Ya, ini untuk menghapus dosa. Makanya kandungan hadis ini, jemaah sekalian, disebutkan di sini, dalam hadis tersebut terdapat anjuran agar lemah lembut kepada budak, memperlakukannya dengan baik, serta tidak menyakitinya. Dan ini menunjukkan keindahan Islam yang seperti yang disebutkan tadi itu, menunjukkan betapa indahnya Islam. Ternyata Islam itu mengajarkan adab kepada budak sekalipun. Ya, kepada budak harus beradab. Apalagi kepada orang yang merdeka, muslim, ya, tentunya lebih layak untuk beradab pada mereka. Yang kedua, para ulama mengatakan memerdekakan budak setelah menzaliminya yang tercantum dalam hadis tidaklah wajib. Namun hal itu hanya dianjurkan dengan harapan pemerdekaan tersebut dapat menghapus dosa yang ia lakukan ketika menampar budaknya. Seperti kita sebutkan tadi. Kemudian pada hadis yang ke-178 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku dari Sufyan, ia berkata, Salamah bin Kuhail mengabarkan kepadaku, ia berkata, Haddatsani Muawiyah ibnu Suwaid ibni Muqarrin, qala latamtu maulan lana fafarrah. Fada'ani abi faqala lahu iqtassa. Kunna walada muqarrinin sab'atan lana khadimun. Falatamaha ahaduhuna. Fadhukira dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala murhum falyu'tiquha. Faqila linnabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum khadimun ghairaha. Qala falyastakhdimuha fa idza staghnau khallu sabilaha. Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata, aku pernah menampar seorang budak kami, lalu dia lari. Kemudian ayahku memanggilku dan berkata kepada budak itu, balaslah. Lihatlah di sini jemaah sekalian bagaimana pendidikan ya salaf dahulu ya, ulama dahulu. Muawiyah bin Suwaid berkata, aku pernah menampar seorang budak kami. Lalu dia lari, kemudian ayahku memanggilku dan berkata kepada budak itu, balaslah. Budaknya disuruh balas karena tadi anaknya sudah mukul ya, berbuat zalim, sudah menampar tadi itu. Jadi di situ disuruh balas, suruh nampar juga. Ya. Kami anak Muqarrin adalah 7 orang. Ya, jadi di sini luar biasa sekali ya Muqarrin ini. Kami memiliki 1 budak dan salah satu dari kami menamparnya. Kejadian itu diberitakan kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda, perintahkan mereka agar memerdekakannya. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW,
mereka tidak memiliki pembantu selainnya. Gak ada pembantu lain yang ngurus mereka. Rasulullah menjawab, biarkan mereka menggunakan pelayannya. Jika mereka tidak membutuhkan, maka biarkan ia pergi. Artinya kata para ulama, khallu sabilaha, ya, bebaskan dia. Artinya merdekakanlah dia. Atiquha, ya, yakni merdekakanlah dia. Dan di sini dikatakan allatmu, memukul pipi dan wajah dengan telapak tangan terbuka. Kemudian iqtassa, lakukanlah qisos, yaitu tamparlah ia sebagaimana ia menamparmu. Adil kalau seperti ini. Karena anak-anaknya tadi itu, ya, jadi anaknya tadi itu dia zalim, ya, yakni pada saat itu dia menampar budaknya padahal tidak boleh semacam itu, ya, tidak layak untuk dilakukan. Maka Muqarrin di sini nyuruh supaya anaknya ini pukul juga, ya, oleh budak tadi yang dia pukul atau yang mereka pukul, ya, atau salah satu dari mereka tadi, ya. Baik, kandungan dari hadis ini, jemaah sekalian. Pertama, membalas tamparan seorang dengan hal yang sama tidaklah wajib. Namun hal itu dilakukan untuk menenangkan hati budak yang telah dipukul. Ya, agar supaya hatinya tenang, ya. Nanti ketika mereka dihadapkan kepada Allah sudah tidak ada peradilan yang repot lagi. Begitu. Ya, jadi di situ supaya tidak dikisos di akhirat, sudahlah. Yang zalim tadi itu, misalnya, ya, yang berbuat salah tadi sudah dikisos di dunia saja, supaya di akhirat tidak repot. Dan dikatakan di sini membalas tamparan seorang dengan hal yang sama, ya, tidaklah wajib. Namun hal itu dilakukan untuk menenangkan hati budak yang telah dipukul. Dan ini sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma'tada 'alaikum. Siapa yang melampaui batas kepada kamu, balas dengan balasan yang setimpal. Artinya ya tidak boleh lebih, ya. Kalau dimaafkan ya tentunya bagus, mulia itu. Tapi kalau orang pengen nggak repot, ya, misalnya, ya, terapkan kisos itu sudah. Supaya nggak repot di akhirat, dia harus rela untuk kisos ketika terlanjur berbuat zalim. Dan orang yang dizalimi berhak untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh lebih. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, yaitu adalah dalam hadis di atas terdapat anjuran agar berlaku lemah lembut kepada budak dan tidak dibolehkan menyakiti dan berbuat kasar kepadanya. Kemudian pada hadis yang ke-179 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Amr bin Marzuq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, qala li Muhammad ibnul Munkadir, masmuka faqultu Syu'bah, qala haddatsani Abu Syu'bah an Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani wa ra'a rajulan latama ghulamahu faqala ama alimta anna surata muharramatun ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwatin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lana illa khadimun falatamahu ahaduna, ya, falatamahu ahaduna fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu. Muhammad bin Al-Munkadir berkata kepadaku, siapa namamu? Aku jawab, Syu'bah. Dia lalu berkata, Abu Syu'bah mengabarkan kepadaku dari Suwaid bin Muqarran, ya. Di situ Muqarrin atau Muqarran, ya. Muqarrin. Al-Muzani, ya. Dia melihat seorang memukul budak, ya. Jadi di situ Abu Syu'bah mengabarkan kepadaku dari Suwaid, ya, bin Muqarrin Al-Muzani, dia melihat seorang memukul budaknya. Dia lalu berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa perbuatan seperti ini diharamkan? Ingat di sini seorang memukul budaknya. Lalu kemudian, ya, di situ Suwaid, ya, bin Muqarrin Al-Muzani tadi, yani dia berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa perbuatan seperti ini diharamkan? Aku adalah salah satu dari 7 bersaudara pada zaman Rasulullah SAW.
kami tidak mempunyai pembantu, ya, kami tidak mempunyai pembantu kecuali seseorang, ya, kecuali seorang, satu saja pembantu. Lalu salah seorang dari kami memukulnya, maka Nabi SAW memerintahkan kami agar memerdekakannya. Jadi mirip dengan yang sebelumnya ya kasusnya, dengan hadis yang sebelumnya. Sehingga kandungan dalam hadis ini jemaah sekalian, dalam hadis di atas terdapat larangan memukul wajah. Karena pada wajah terdapat keelokan rupa seseorang dan merupakan bagian tubuh yang mulia. Jika terdapat celah atau luka pada wajah, maka hal itu akan memburukkan rupa seseorang. Jadi jemaah sekalian, kalau memang seorang itu misalnya mendidik ya, mukul, maka jangan pukul wajah. Ya, jadi harus dihindari yang namanya wajah. Sampai dalam perang pun juga seorang hendaknya dia menghindari untuk memukul wajah ya. Karena yang namanya wajah ini jemaah sekalian itu adalah majma'ul mahasin gitu ya. Tempat kebagusan tuh di wajah seorang. Kalau seandainya sudah luka begitu misalnya cacat ya nampak. Nah, akhirnya apa, orang itu menjadi ya buruk sudah gitu. Seakan-akan buruk semuanya gitu. Makanya orang mau nikah, seperti sering kita sebutkan, mau menikah itu kan yang dilihat wajahnya kan. Ya, nah karena memang di sini adalah letak kebagusan wajah. Orang mengukur wanita itu layak dinikah itu dia biasanya secara umum tuh ngelihat wajah secara umum. Karena di situ adalah letak kebagusan. Sehingga jangan sampai seorang itu melukai wajah. Ya, jangan sampai melukai wajah. Dan juga belum lagi di wajah seperti kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah wajah ini di sini itu ada anggota-anggota tubuh yang lunak ya. Mata misalnya kan gitu. Belum lagi ada saraf-saraf di situ mungkin yang penting. Ya. Bayangkan kalau saya ditampar kemudian buta jadinya misalnya. Fatal akhirnya kan. Ya. Lagi misalnya ditampar akhirnya nggak bisa dengar, misalnya itu kan juga fatal akhirnya. Ya, kesalahan satu kali, ditampar satu kali, ya kemudian habis itu efeknya lama, bahkan bisa dibawa sampai mati kadang, buta sampai mati, naudzubillah min dzalik, tuli sampai mati misalnya. Ya. Makanya di situ jauhi yang namanya mukul muka. Kemudian pada hadis yang ke-180 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Firas mengabarkan kepada kami dari Abu Saleh. An Zadan Abi Umar qal, kunna inda Ibni Umar fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu. Fakashafa an dhahrihi faqala ayuji'uka? Qala la fa'taqahu. Summa rafa'a udan minal ardi faqala ma li fihi minal ajri ma yazinu hadzal uda. Faqultu ya Aba Abdurrahman lima taqulu hadza qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aw qala man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi aw latama wajhahu kafaratuhu an yu'tiqahu. Jadi dari Zadan Abu Umar, ia berkata, kami berada di rumah Ibnu Umar, ia lalu memanggil pembantunya setelah dipukulnya. Ia lalu membuka punggungnya dan berkata, apakah menyakitkanmu? Pembantunya menjawab, tidak. Ingat, pembantunya menjawab tidak. Ya. Ibnu Umar lalu memerdekakannya. Padahal pembantunya sudah bilang nggak sakit juga gitu. Tapi ternyata Ibnu Umar langsung memerdekakan budak tersebut. Ia lalu mengambil sebatang kayu dari tanah dan berkata, ya, aku tidak. Jadi dia mengambil sebatang kayu begitu, dia ambil. Lalu dia berkata, aku tidak memperoleh pahala seukuran batang ini, kata dia. Lalu aku katakan, wahai Abu Abdurrahman, mengapa engkau mengucapkan itu? Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa memukul budaknya,
atau menampar wajahnya sebagai balasan atas perbuatan yang tidak dilakukannya, dia tidak layak mendapatkan hukuman tersebut, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Ya. Tebusannya adalah memerdekakannya. Jadi lihatlah jemaah sekalian betapa waroknya Ibnu Umar ya. Kalau kita lihat, padahal ketika dia sudah memukul budak tadi itu, kemudian habis itu ketika dilihat punggungnya, ditanya sakit enggak, kemudian dia katakan tidak. Tapi ternyata Ibnu Umar tetap memerdekakannya. Karena ya mungkin dia berpikiran karena memang dia tidak layak untuk dipukul, tapi ternyata Ibnu Umar memukulnya meskipun tidak sampai menyakitkan, tapi dimerdekakanlah oleh Ibnu Umar. Penjelasan hadis ini serupa dengan penjelasan hadis nomor 177 tadi. Baik, wallahu ta'ala alam, ya mas kalian, kurang lebih seperti itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.